Salam salve, perkenalkan nama saya Adelia Monica Octavia dengan NIM 24101003. Saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Peran Norma Sosial dalam Pembentukan Karakter Orang Muda Katolik di Stasi Maria Fatimah Ransidakan, Paroki Keluarga Kudus Pandan. Yang pertama ada kata pengantar. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat, karunia, dan berkat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik dan selesai tepat waktu. Makalah ini membahas mengenai peran norma sosial dalam pembentukan karakter orang muda Katolik di Stasi Maria Fatimah Ransidakan, Paroki Keluarga Kudus Pandan, termasuk pengertian norma-norma sosial dalam pembentukan karakter orang muda Katolik, serta solusi dan strategi dalam mengatasi hambatan bagi orang muda Katolik. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yakobus Julianelis M.Sos sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar yang telah membimbing penulis dalam pengerjaan tugas makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dalam pembuatan proses pembuatan makalah ini. Penulis berharap melalui penulisan ini, pembaca dapat memahami betapa pentingnya peran norma sosial dalam pembentukan karakter orang muda Katolik. Semoga makalah ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sungai Raya, 5 Oktober 2024, penulis. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu kata pengantar, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, pengertian norma sosial menurut para ahli, fungsi norma sosial yang berlaku di Stasi Maria Fatimah Ransidakan yang mempengaruhi orang muda Katolik, jenis norma sosial, ciri norma sosial, bagaimana norma sosial mempengaruhi OMK, tantangan yang dihadapi orang muda Katolik dalam menginternalisasi norma sosial di Stasi Maria Fatimah Ransidakan, tantangan yang dihadapi, mendalami tantangan, meningkatkan kesadaran, solusi gereja dalam menghadapi individualisme di kalangan orang muda. Bab 3 penutup, kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Daftar gambar. Di sini ada gambar dokumentasi OMK Paroki, dokumentasi temu gauk, malam Natal OMK, kirap salib IED, misa OMK Keluarga Kudus Pandan, lomba dalam temu gauk, dan kemudian makan malam bersama. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di zaman yang serba cepat ini, perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk cara hidup, cara berpikir, dan nilai-nilai yang dianut oleh generasi muda, termasuk orang muda Katolik. Akses terhadap teknologi dan informasi memberikan peluang yang luas untuk belajar, berkreasi, dan berkembang. Tetapi di sisi lain juga menghadirkan tantangan seperti tekanan sosial, distraksi digital, dan krisis identitas. Di Stasi Maria Fatimah Ransidakan, norma sosial yang ada di lingkungan gereja dan orang muda menjadi salah satu pilar penting yang dapat membantu mereka menavigasi dunia yang terus berubah ini. Sangat penting dalam membantu orang muda belajar sifat-sifat baik seperti kerjasama dan disiplin. Seiring berjalannya waktu, peran gereja dalam kehidupan orang muda semakin meluas, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai sosial. Di Stasi Maria Fatimah Ransidakan, kegiatan temu gauk menjadi salah satu program unggulan yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter orang muda Katolik. Temu gauk ini diadakan secara rutin setiap bulan dengan tujuan untuk mempererat hubungan antar anggota, memperkuat iman, serta mendalami nilai-nilai gereja yang terkandung dalam norma sosial yang berlaku. Di Stasi Maria Fatimah Ransidakan, norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan gereja dan komunitas berperan sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Lingkungan gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang untuk belajar nilai-nilai kehidupan yang mendasar. Orang muda diajarkan sifat baik yang esensial seperti kerjasama, tanggung jawab, dan saling menghormati. Temu gauk adalah salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan di Stasi Maria Fatimah Ransidakan yang dihadiri oleh banyak orang muda dari berbagai stasi. Kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang berkumpul atau berbagi cerita,
namun juga menjadi media untuk mengajarkan dan memperkuat norma sosial yang berlaku di dalam komunitas gereja. Melalui pertemuan tersebut, orang muda Katolik di stasi ini dapat belajar banyak tentang kerjasama, disiplin, dan nilai-nilai keagamaan yang akan membentuk karakter mereka. Aturan-aturan sosial di lingkungan gereja tidak hanya membantu orang muda menjauhi pengaruh buruk, seperti pergaulan tidak sehat atau gaya hidup yang salah, tetapi juga membimbing mereka untuk membangun kebiasaan yang baik. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma sosial yang ada di stasi Maria Fatima Ransidakan, menganalisis peran norma tersebut dalam pembentukan karakter orang muda Katolik, dan mengetahui tantangan yang mereka hadapi. Dengan penulisan ini, diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya norma sosial dalam kehidupan orang muda. Rumusan masalah. Apa pengertian dari norma sosial? Apa saja norma sosial yang berlaku di stasi Maria Fatima Ransidakan yang mempengaruhi orang muda Katolik? Bagaimana norma sosial tersebut berperan dalam membentukan karakter orang muda Katolik? Apa saja tantangan yang dihadapi orang muda Katolik dalam menginternalisasi norma sosial di stasi Maria Fatima Ransidakan? Tujuan penulisannya untuk mengetahui pengertian dari norma sosial, untuk mengidentifikasi norma sosial yang khusus relevan bagi orang muda Katolik di stasi Maria Fatima Ransidakan, untuk menganalisis peran norma sosial dalam membentuk karakter orang muda Katolik, untuk mendalami tantangan yang dihadapi orang muda Katolik dalam mengadaptasi norma sosial yang ada. Manfaat penulisannya memahami tentang norma sosial, memberikan wawasan tentang pengaruh norma sosial terhadap karakter orang muda Katolik, menjadi referensi bagi pemimpin gereja dan komunitas dalam mendukung pengembangan karakter orang muda, meningkatkan kesadaran orang muda Katolik tentang pentingnya norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian norma sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan secara naluriah selalu bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menciptakan pentingnya norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku, terutama untuk mencegah konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan kebutuhan kepentingan di antara anggota masyarakat. Oleh karena itu, norma sosial dapat didefinisikan sebagai aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dengan adanya norma sosial, diharapkan interaksi antar anggota masyarakat dapat berlangsung harmonis dan saling menguntungkan. Pengertian norma sosial menurut para ahli. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat dan memiliki fungsi yang penting dalam menciptakan keteraturan dan stabilitas sosial. John J. Marcionis menjelaskan bahwa norma sosial adalah aturan dan harapan masyarakat yang memadu perilaku anggota-anggotanya agar tidak keluar dari tujuan yang telah direncanakan. Robert M. Z. Lawang menyatakan bahwa norma sosial merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan secara baik dan pantas, sehingga norma ini dianggap perlu dihargai. Menurut Surjono Sukanto, norma sosial berfungsi sebagai perangkat agar hubungan antar anggota masyarakat dapat terjalin dengan baik. Sedangkan Hans Kelsen menggambarkan norma sosial sebagai perintah yang tidak personal atau publik dan terlihat anonim. Dengan demikian, norma sosial yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan interaksi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi norma sosial. Fungsi norma sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat, di mana norma tersebut membantu menjaga keteraturan dan stabilitas sosial, memberikan pedoman kepada individu tentang perilaku yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam konteks tertentu, serta berkontribusi pada pembentukan identitas kelompok dan integrasi individu ke dalam komunitas. Selain itu, norma sosial juga berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang disepakati bersama, sehingga menciptakan harmoni dalam interaksi sosial.
Di Stasi Maria Fatima Ransidakan, norma sosial sangat penting karena membantu orang muda Katolik memahami cara berperilaku dalam berbagai kegiatan seperti latihan KOR, kerja bakti, dan doa bersama. Dengan mengikuti norma-norma ini, anggota OMK Stasi dapat saling menghargai dan membangun hubungan yang positif, sehingga mempererat ikatan sosial di antara mereka. Pemahaman tentang norma sosial ini menjadi dasar penting bagi orang muda dalam membentuk karakter dan identitas mereka di dalam komunitas. Fungsi norma sosial di Stasi Maria Fatima Ransidakan sangat berdampak dalam membangun kekompakan dan kerjasama antar anggota OMK. Norma-norma tersebut mendorong orang muda untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan seperti mempersiapkan acara-acara keagamaan dan sosial. Norma sosial yang berlaku di Stasi Maria Fatima Ransidakan yang mempengaruhi orang muda Katolik. Jenis norma sosial. Norma sosial dapat dibedakan menjadi 4 kategori utama, yaitu agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, serta norma kesopanan. Setiap norma ini memiliki pengertian dan peranan yang unik dalam membentuk perilaku individu dan interaksi sosial di masyarakat. Norma agama misalnya berfungsi sebagai pedoman moral yang diatur oleh ajaran kepercayaan. Sedangkan norma hukum mengatur perilaku melalui peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, norma kesusilaan berkaitan dengan nilai-nilai etika yang dipegang oleh masyarakat. Sementara norma kesopanan mencerminkan tata krama dan adab yang dalam berinteraksi. Pemahaman terhadap berbagai jenis norma ini penting untuk menganalisis penerapannya di komunitas tertentu seperti OMK di Stasi Maria Fatima Ransidakan. Norma sosial terbagi menjadi 4 kategori, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Masing-masing norma ini memiliki peran yang unik dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial. Norma agama berfungsi sebagai pedoman moral, norma hukum mengatur melalui peraturan pemerintah, norma kesusilaan berkaitan dengan nilai-nilai etika, dan norma kesopanan mencerminkan tata krama. Dalam komunitas OMK di Stasi Maria Fatima Ransidakan, norma agama menjadi hal yang utama, diikuti norma hukum dan norma kesopanan, yang semuanya berkontribusi pada pengembangan karakter positif. Ciri norma sosial yaitu memiliki sifat tak tertulis, ada karena hasil kesepakatan bersama, bisa mengalami perubahan, akan ditaati bersama, dan adanya hukum atau sanksi. Dari kelima ciri tadi, terdapat beberapa contoh ciri yang ada di Stasi Maria Fatima Ransidakan, yaitu sifat tak tertulis. Orang muda memahami aturan-aturan dalam kelompok tanpa harus ada tulisan. Misalnya mereka tahu cara mengikuti ibadat, misa, atau berpartisipasi dalam kegiatan gereja karena pengalaman bersama. Hasil kesepakatan bersama. Orang muda di Stasi ini ikut menentukan kegiatan gereja, seperti perayaan hari besar. Ini menunjukkan bahwa norma-norma yang ada adalah hasil kesepakatan bersama. Bisa mengalami perubahan. Di Stasi Maria Fatima Ransidakan dapat berubah seiring waktu. Misalnya mereka menggunakan teknologi Zoom untuk doa rosario, membuat rosario live streaming melalui Instagram, atau merayakan kegiatan gereja dengan memposting poster atau menggunakan Twibbon menjelang kegiatan. Ditaati bersama. Semua anggota termasuk orang muda mengikuti norma-norma yang ada, seperti kebersamaan dalam ibadah, sehingga menciptakan rasa yang saling mendukung. Adanya hukuman atau sanksi. Jika seseorang melanggar norma, mungkin mereka akan mendapatkan kritik dari teman-teman. Ini membuat orang muda lebih cenderung untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Di sisi lain, di Stasi Maria Fatima Ransidakan, norma-norma ini terlihat melalui pemahaman tanpa tertulis, partisipasi dalam keputusan, penggunaan teknologi baru, kepatuhan, dan sanksi sosial. Bagaimana norma sosial mempengaruhi OMK? Norma sosial dapat mempengaruhi dengan cara mendorong keterlibatan dalam kegiatan gereja, membentuk sikap hormat dan sopan santun, mengajarkan kepedulian terhadap sesama, menjadi contoh bagi generasi muda lain,
meningkatkan keimanan, membantu menyaring pengaruh positif dan negatif, menciptakan rasa bangga terhadap identitas Katolik, dan mengatasi konflik dengan bijak. Norma sosial membantu orang muda Katolik di Stasi Maria Fatima dan Sidakan untuk menggunakan teknologi secara positif. Mereka tidak hanya mengikuti norma, tetapi juga mengadaptasi dengan menggunakan teknologi untuk memperkuat ikatan komunitas serta memperdalam iman. Norma-norma ini memberikan dasar yang kuat bagi orang muda untuk memilih pengaruh positif dan negatif dalam lingkungan yang semakin modern. Pemanfaatan teknologi seperti Zoom untuk doa virtual mencerminkan bagaimana norma sosial mendorong adaptasi tanpa menghilangkan esensi iman Katolik. Tantangan yang dihadapi orang muda Katolik dalam menginternalisasi norma sosial di Stasi Maria Fatima dan Sidakan. Meski kegiatan Kemugauk membawa banyak manfaat bagi orang muda Katolik, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat tantangan dalam mengajak mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Ada sebagian orang muda yang hanya hadir pada momen-momen tertentu, seperti saat acara besar atau perayaan, namun kurang berkomitmen untuk mengikuti kegiatan rutin, seperti doa bersama atau kerja bakti. Selain itu, meskipun ada kabar baik dengan bergabungnya anggota baru, masih ada orang muda lain yang belum menunjukkan minat untuk bergabung. Hal ini menjadi perhatian karena keberlanjutan kegiatan dan nilai-nilai yang diajarkan bergantung pada partisipasi yang konsisten dari semua anggota. Tantangan ini memerlukan perhatian khusus agar kegiatan dapat terus berjalan dengan baik dan semakin banyak orang muda yang terlibat. Tantangannya dalam mengajak orang muda Katolik untuk aktif berpartisipasi tidak hanya terjadi dalam kegiatan besar seperti Temugauk, tetapi juga pada kegiatan lain seperti doa bersama di stasi lain atau kerja bakti di lingkungan gereja. Banyak dari mereka yang enggan untuk ikut dengan berbagai alasan seperti jarak, kesibukan pribadi, atau kurangnya minat terhadap kegiatan tersebut. Beberapa juga lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan aktivitas lain yang mereka anggap lebih menarik. Padahal, kegiatan seperti ini merupakan momen yang paling penting untuk memperkuat iman, membangun kebersamaan, dan menerapkan nilai-nilai norma sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran mereka menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas Ketidakhadiran mereka menjadi tantangan tersendiri bagi komunitas dalam membangun solidaritas yang kokoh di antara orang muda Katolik. Tantangan yang dihadapi: menerapkan norma sosial di kalangan orang muda Katolik di Stasi Maria Fatima dan Sidakan tidak selalu berjalan mulus. Meskipun norma-norma tersebut telah menjadi bagian penting dalam membangun karakter dan kebersamaan, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pelaksanaan secara maksimal. Tantangan ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya kesadaran hingga pengaruh lingkungan yang kurang mendukung. Dengan mendalami tantangan ini, kita dapat memahami kebutuhan dengan kendala yang dihadapi orang muda, sehingga memungkinkan penyusunan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka. Menurut artikel Persekutuan sebagai Budaya Tandingan, di tengah merebaknya fenomena individualisme menurut perspektif Gereja Katolik, tantangan yang dihadapi oleh orang muda di tengah fenomena individualisme adalah kecenderungan untuk lebih berfokus pada diri sendiri dan kurang memperhatikan nilai-nilai kebersamaan. Penggunaan teknologi seperti media sosial dan gadget sering kali mengganggu interaksi langsung dan relasi sosial yang seharusnya terjalin dalam persekutuan. Pandangan gereja tentang persekutuan khususnya untuk orang muda menekankan pentingnya koinonia sebagai budaya tandingan terhadap individualisme. Gereja mendorong orang muda untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan komunitas dan mengedepankan semangat persaudaraan. Melalui kegiatan kolektif seperti doa bersama dan pelayanan, gereja berusaha memperkuat relasi antar anggota dan mengingatkan akan identitas bersama sebagai umat Kristus. Gereja juga berupaya menggunakan media sosial secara positif untuk mengajak orang muda terlibat dalam persekutuan.
dengan harapan dapat membangun kembali hubungan yang lebih erat dan mengurangi kecenderungan individualis. Di lingkungan stasi Ransidakan, norma sosial memainkan peran penting dalam membentuk interaksi solidaritas antar anggota, terutama di kalangan orang muda. Namun, dalam upaya menerapkan norma-norma ini, terdapat beberapa tantangan yang muncul. Tantangan ini bukan hanya menghambat partisipasi aktif orang muda, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas norma sosial dalam menciptakan komunitas yang harmonis dan peduli. Kondisi ini menuntut perhatian khusus, karena kesadaran dan keterlibatan orang muda dalam norma-norma sosial sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan komunitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi yang efektif agar orang muda dapat lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan spiritual di stasi ini. Mendalami tantangan dalam menerapkan norma sosial di kalangan orang muda Katolik stasi Ransidakan adalah langkah penting untuk memahami dinamika yang ada dalam komunitas. Dengan mengetahui akar permasalahan, kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendalami tantangan tersebut yaitu dialog terbuka, pendidikan dan penyuluhan, serta identifikasi hambatan. Kemudian meningkatkan kesadaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah yang dapat dilakukan agar kesadaran orang muda semakin meningkat adalah kegiatan bersama, pemberian penghargaan, contoh teladan, membangun rasa kebersamaan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong orang muda Katolik untuk lebih sadar dan aktif menerapkan norma sosial. Dengan kesadaran yang tumbuh secara bertahap, mereka dapat menjadi individu yang lebih berkontribusi, tidak hanya dalam komunitas gereja, tetapi juga di masyarakat luas. Hal ini menjadi fondasi yang kuat untuk membangun komunitas yang harmonis dan penuh nilai-nilai positif. Solusi gereja dalam menghadapi individualisme di kalangan orang muda. Gereja perlu mengambil langkah-langkah yang konkret untuk memperkuat semangat persekutuan. Individualisme seringkali mengaburkan nilai-nilai kebersamaan yang esensial dalam kehidupan komunitas. Oleh karena itu, pentingnya gereja untuk mengajak orang muda kembali ke akar persekutuan. Dengan membangun relasi yang erat di antara mereka, melalui pendekatan yang relevan dan kontekstual, gereja dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif orang muda dalam kehidupan iman. Solusinya untuk menghadapi individualisme khususnya bagi orang muda, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran akan persekutuan, kegiatan kolektif, penggunaan media sosial secara positif, katekese keluarga, serta pendidikan dan pembimbingan. Dengan menerapkan solusi yang telah diuraikan, diharapkan orang muda dapat menemukan kembali makna persekutuan dalam kehidupan mereka. Gereja sebagai komunitas iman memiliki tanggung jawab untuk membimbing generasi muda agar tidak terjebak dalam individualisme, melainkan terlibat aktif dalam membangun kebersamaan yang harmonis. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Di era modern ini, teknologi dan informasi mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam membentuk sikap dan perilaku generasi muda Katolik. Akses mudah terhadap informasi memberikan banyak peluang untuk berkembang, namun membawa tantangan seperti tekanan sosial dan krisis identitas. Di stasi Maria Fatima Ransidakan, norma sosial yang berlaku di lingkungan gereja menjadi pedoman penting bagi orang muda untuk belajar nilai-nilai kehidupan yang baik, seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan tamu gauk yang diadakan setiap bulan memiliki peran besar dalam mempererat hubungan antar anggota, memperkuat iman, dan menciptakan rasa kebersamaan yang penting dalam komunitas. Norma sosial adalah aturan yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di gereja.
Norma-norma ini berfungsi untuk menjaga keteraturan, memberikan pedoman perilaku yang positif, dan membantu individu beradaptasi dengan kehidupan sosial yang lebih luas. Dengan adanya norma sosial, orang muda di Stasi Maria Fatima Ransidakan dapat belajar untuk bekerja sama dalam kegiatan seperti doa bersama dan diskusi, serta mengembangkan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Norma ini penting dalam membentuk karakter positif orang muda Katolik. Namun, meskipun norma sosial memiliki dampak positif, tantangan dalam menginternalisasi norma tersebut masih ada. Beberapa orang muda hanya hadir dalam acara besar dan kurang terlibat dalam kegiatan rutin, yang juga sama pentingnya. Faktor seperti kesibukan, jarak, dan pengaruh lingkungan menjadi hambatan utama dalam penerapan norma sosial. Oleh karena itu dibutuhkan upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran orang muda tentang pentingnya norma sosial, seperti melalui kegiatan bersama, pemberian penghargaan, dan keteladanan dari para pemimpin gereja. Dengan cara ini, orang muda bisa lebih terhubung dan terdorong untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan spiritualitas komunitas mereka. Secara keseluruhan, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang muda dalam menerapkan norma sosial adalah hal yang sangat penting. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan generasi muda Katolik di Stasi Maria Fatima Ransidakan dapat lebih aktif berkontribusi dalam membangun komunitas yang lebih harmonis. Kemudian saran, berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis merasa banyak kekurangan yang ada, sehingga penulis meminta saran untuk makalah ini. Disarankan agar Stasi Maria Fatima Ransidakan fokus pada penguatan norma sosial di kalangan orang muda Katolik melalui berbagai pendekatan. Pertama, penting untuk mengadakan program pendidikan yang mendalam tentang nilai Katolik dan norma sosial, sehingga dapat memahami peran penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan yang menarik dan relevan perlu dirancang untuk meningkatkan keterlibatan mereka, seperti seminar, workshop, dan kegiatan sosial. Pemanfaatan media sosial juga harus dimaksimalkan sebagai alat untuk mengkomunikasikan kegiatan gereja dan menjangkau orang muda secara efektif. Dialog terbuka di antara pemuda dan pemimpin gereja dapat menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik. Dengan melibatkan keluarga dalam kegiatan gereja, diharapkan orang muda dapat merasakan dukungan yang lebih kuat dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Melalui langkah ini diharapkan keterlibatan orang muda dalam iman dan komunitas dapat meningkat, menciptakan generasi yang lebih peka terhadap nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam gereja. Selanjutnya ada daftar pustaka. Sekian presentasi makalah peran norma sosial dalam pembentukan karakter orang muda Katolik di Stasi Maria Fatima Ransidakan, Paroki Keluarga Kudus Pandan yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan, kesalahan penulisan, dan kesalahan penyebutan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan. Kemudian, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton.